ثم خفف الله عنهم. ذلك التخفيف لكن بعد السمع والطاعة. فالله سبحانه وتعالى ما كلف عبده فوق استطاعته أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا شق على الصحابة لما قال اتقوا الله حق تقاته. قال يا رسول الله كيف نتقي الله؟ من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فخفف عليهم. ثم قال أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بقوله اتقوا الله ما استطعتم. أي كل بحسب استطاعته وبحسب قدرته. فإن الله سبحانه وتعالى ما يكلف أحد ما لا يستطيعه. فالله يوفقنا لتقواه ويجعلنا متقين له في السر والنجوى، ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان في الدنيا وعند سكرات الموت. يحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان، ويجعلنا وإياكم يا بجاه النبي حبيب الرحمن متخلقين بأخلاق الصالحين موفقين للصالحات من الذين امتلأت قلوبهم محبة لله ولرسوله مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada semua hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah tidak pernah memerintah atau melarang hambanya melampaui batas kemampuannya. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah setelah ayat sebelumnya, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan hanya sebatas kemampuan, tapi harus maksimal sebenar-benarnya takwa. Kuat atau enggak, lakukan itu. Ketika turun ayat ini, para sahabat gelisah, bersedih karena mereka khawatir mendapatkan murka Allah, tidak bisa melakukan perintah ini. Akhirnya mereka datang pada Rasulullah SAW mengadukan apa yang mengganjal dalam hati mereka itu. Kemudian Allah memberikan keringanan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian, sesuai kemampuan kalian. Para sahabat itu ketika diperintahkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, mereka itu ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Takut tidak bisa melaksanakan secara benar, secara maksimal. Bahkan para sahabat itu khawatir setiap apa yang terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya akan dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian jawaban Rasulullah, udah jawab saja, sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu wahai Allah, wahai Tuhan kami, dan kami siap untuk taat. Jangan niru orang-orang Bani Israel. Apa yang dilakukan Bani Israel? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu, tapi kami akan membangkang. Jangan tiru-tiru Bani Israel. Akhirnya mereka taslim. Mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tunduk baru Allah menurunkan keringanan apa? Keringanan kepada mereka, bahwa apapun yang terlintas dalam pikiran tanpa disengaja itu tidak akan dihisab atau disiksa oleh Allah. Apa yang dilakukan secara dalam keadaan lupa atau dalam keadaan lalai, lupa, itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka taslim, kemudian mereka diajari oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya wahai Tuhan kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami pikul. Di antaranya adalah lintasan-lintasan pikiran yang datang begitu saja tanpa disengaja. Wa'fu anna, maafkanlah kami, dan seterusnya. Ketika mereka tunduk seperti itu, baru datang keringanan dari Allah, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan
memerintah atau melarang hambanya melampaui batas kemampuannya. Keringanan dari Allah itu datangnya setelah tunduk terlebih dahulu. Setelah tunduk baru dikasih keringanan. Itu. Beda dengan orang yang tidak tunduk, malah akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم وفي هذا المعنى روى النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من رواة الحديث. هذا الحديث فيه رفع الحرج عن الأمة الإسلامية بماذا؟ وهو خصوصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، يدل على هذا أنها خصوصية لهذه الأمة بواسطة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تجاوز عنه؟ عن أمتي الخطأ، كل ما فعلته بالخطأ لا تأثم. أردت أن ترمي بهذا الحجر إلى هذا الجدار فجاءت الحجر في الزجاج حق السيارة هذه، لا تأثم، لكن تغرم قيمة الزجاج. الخطأ هنا ما يسقط عنك الغرم، لأن إتلاف مال الغير يجب عليك غرمه سواء بالخطأ أو بالنسيان أو بالعمد. أراد أن يصيد هذا الغزال فرمى بسهم فجاء في إنسان، ما قصده أن يقتل هذا الشخص، لكن جاء بالخطأ فيه فمات، لا إثم عليه، ولكن عليه الدية، على عاقلته الدية لورثة المقتول، وعليه الكفارة. الكفارة لله، الدية للورثة، أما الكفارة لله، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع اعتاق الرقبة حسا وشرعا فيصوم شهرين متتابعين. هذه كفارة، كما يحصل الآن كثير في حوادث الدراجات والسيارات. صدم إنسان بسيارة فمات، ما هو عمدا، ما يأثم ذلك، لكن تجب على العاقلة دفع الدية. ويجب عليك أنت أيها السائق للسيارة أو الدراجة أن تخرج كفارة لله، ما هو للورثة، لله، هذه الدية للورثة، أما الكفارة لله. وما هي؟ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، هذه كفارة. كثيرا الآن يهملون هذه الكفارات. سوى حادث بالخطأ هذا وكلفته الحكومة مبلغ من المال فدفعه ولم يخرج الكفارة لله، أو سامحه ورثة المقتول ولم يخرج كفارة لله، وهذا واجب عليه، الكفارة واجبة، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. غفل الناس عنه في هذه الأيام، خلاص قد سامحونا، أو يقول خلاص قد أعطيتهم كثير من المال، ما يكفي هذا للورثة المال الذي أعطيتهم، أما باقي عليك كفارة. لمن؟ كفارة لله، واجب، سواء كان القتل خطأ أو شبه عمد أو عمد. هنا الخطأ رفع عن أمة، لو قتل خطأ ما عليه شيء، لكن عليه الدية على عاقلته، وعليه الكفارة لله سبحانه وتعالى. هكذا. وهل عليك يقول نحن قتل هذا بالخطأ، قال الورثة نحن بنقتص، نقول ما في قصاص بالخطأ، إنما القصاص في العمد.
أما الخطأ وشبه العمد ما في قصاص. النفس بالنفس، نعم، والعين بالعين، والسن بالسن، نعم، هذا شرع ربي. لكن في العمد هذا. أما في الخطأ وشبه العمد ما في قصاص ولا في إثم في الخطأ، ما في إثم في الخطأ، لكن على العاقلة أن تدفع الدية، أي دية المقتول لورثته، وعليك أنت أيها القاتل الخطأ عليك الكفارة. وما هي الكفارة؟ كما قلنا: عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، هذه كفارة لله سبحانه وتعالى. فما قلنا الخطأ لا يرفع عنك الضمان. فما أتلفت ورميت حجر بغيتها في الجدار، جاءت في السيارة فكسرت الزجاج، عليك تغرم قيمة الزجاج. الخطأ هذا إنما يسقط عنك الإثم، أما الضمان يبقى عليك. أن تغرم قيمة الزجاج أو ما تصلح به سيارة ذلك الرجل، عليك ضمانه. Berkaitan dengan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Rasulullah SAW ini, Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in hadis ke-39 meriwayatkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampuni untukku, kata Rasulullah SAW. Allah mengampuni karena aku, untukku. Allah mengampuni untukku dari umatku dosanya perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena lupa atau karena terpaksa. Hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang peringkatnya peringkat hasan, tengah-tengah. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini aslinya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Hadis ini menjelaskan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi. Keringanan berupa tidak dicatatnya dosa atas perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau lupa. Kenapa kok dikasih keringanan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk umat Nabi. Umat terdahulu tidak. Umat terdahulu walaupun tidak sengaja, walaupun lupa, tetap berdosa. Umat Nabi dengan barokahnya Rasulullah SAW tidak berdosa. Contoh perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Ada orang ngelempar batu, mau buang batu, mau dilempar ke tembok, ke tempat sampah misalnya. Kok secara tidak sengaja terkena kaca mobil orang lain? Tidak dosa. Dia ngelempar batu tadi mengenai kaca mobil orang lain sampai hancur, tidak ada dosa. Dosa nggak ada, tapi ganti ya tetap. Itu mengganti kaca itu, biaya untuk kaca itu harus, cuman dosa tidak ada. Atau misalnya ada orang ingin menembak burung, menembak hewan buruan, kok ternyata tanpa sengaja terkena orang sampai mati ini. Tapi nggak sengaja mau nembak hewan, ternyata kena orang, dia tidak dosa. Cuman ada kewajiban yang lain, bukan berarti bebas total dari kewajiban, enggak, dosa nggak ada. Cuman ada dia yang harus dibayarkan untuk ahli waris keluarga korban, yang mana diat ini karena tidak sengaja ditanggung oleh akilah, yaitu ahli waris asobah pelaku pembunuhan yang tidak sengaja tadi, diberikan kepada ahli warisnya korban, ahli warisnya orang yang terbunuh. Ini untuk ahli waris. Di samping itu ada kewajiban lain, yaitu kafaroh untuk Allah, ini bukan untuk ahli waris. Ada kewajiban kafaroh. Apa kafarohnya? Memerdekakan budak yang beriman, hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh putus. Nah, ini adalah aturan yang banyak diabaikan oleh masyarakat, banyak tidak diketahui oleh masyarakat, banyak tidak dilakukan oleh masyarakat. Sering kita melihat di jalan raya terjadi kecelakaan, ada orang naik motor nabrak orang sampai mati. Tidak sengaja, tidak dosa, benar tidak dosa. Tapi ketahuilah ada kewajiban lain, 2 kewajiban selain
Nah, jadi walaupun tidak dosa, tapi ada dua kewajiban. Pertama, ahli waris asobah dari orang yang nabrak itu harus ngasih diat. Harus ngasih diat, ganti rugi kepada ahli warisnya orang yang tertabrak. Ahli warisnya korban. Kemudian pelaku penabrakan tadi itu, yang nabrak tadi itu, pengendara motor tadi, wajib melakukan kafaroh. Penebusan atas tindakan yang ia lakukan. Apa kafarohnya? Tadi itu, ini lillahi ta'ala. Bukan untuk ahli waris. Jadi walaupun dimaafkan oleh ahli waris, tetap ini wajib karena Allah, ini untuk Allah. Yaitu memerdekakan budak, hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi walaupun sudah bayar denda kepada ahli waris, kafarah ini tetap harus dilakukan. Walaupun dimaafkan gratisan oleh ahli waris, kafarah tetap harus dilakukan. Nah, ini perlu diketahui nih, banyak orang tidak melakukan dosa kalau tidak melakukan, walaupun dia nabraknya tidak sengaja. Kafarah itu wajib untuk 3 model pembunuhan sesuai klasifikasi pembunuhan yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih. Pembunuhan itu ada 3 macam, ada amed, syebe amed, ada khotok. Ada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan berencana istilahnya. Jadi pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ada pembunuhan syebe amed. Ini tidak bisa dikatakan sengaja. Itu. Ada pembunuhan khotok, tidak sengaja sama sekali. Betul-betul tidak sengaja. Ketiga-tiganya model pembunuhan ini semuanya mewajibkan kafaroh. Nah, memiliki kesamaan. Jadi baik pembunuhan yang amed sengaja atau syebe amed atau khotok yang tidak sengaja, ini ketiga-tiganya sama-sama mewajibkan kafaroh. Kemudian memiliki perbedaan. Misalnya pembunuhan yang sengaja. Ini di samping kafaroh ada kisos. Kalau ahli waris menuntut untuk dibalas, dibunuh juga pelakunya, harus diterapkan itu di samping kafaroh. Untuk pembunuhan syebe amed ini tidak ada kisos, cuma ada kafaroh dan ada diat. Kemudian pembunuhan yang tidak sengaja sama, ada kafaroh, ada diat, tidak ada kisos dan tidak ada dosanya kalau pembunuhan yang tidak sengaja. Sekali lagi beliau menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja itu tidak berdosa. Tidak ada dosanya berdasar hadis ini, cuma ganti rugi tetap harus dilakukan. Makanya tadi itu orang yang memecahkan kaca mobil nggak sengaja, dia nggak dosa, tapi wajib ganti biaya kaca. Orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak berdosa, tapi tetap harus ada gantinya, yaitu diat, ada kafaroh, dan yang lain-lain. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الثاني مما رفع عن الأمة هذه بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النسيان. فهذا التجاوز كله خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإكراما لنبيها نبي الرحمة. فلهذا أنزل عليه قرآنا يتلى وأمرت أمته بقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا من خصوصية هذه الأمة المرحومة. فبالنسيان لا يأثم الإنسان. أنا أظن نفسي أني قد صليت المغرب ثم خرج وقت المغرب، أو ظننت أني صليت العشاء حتى خرج وقت العشاء، ثم تذكرت أن ما صليت. لا إثم علي، لكن يجب علي القضاء. لا إثم علي، لكن يجب علي القضاء. مثال، أنا صليت بلا وضوء، نسيت، أنا ظننت نفسي أنه على وضوء فصليت بلا وضوء، أو صليت في ثوب نجاسة نسيت. الصلاة حرام تصلي وثوبك نجس، حرام. لكن لما أنك ناسي حرام تصلي بلا وضوء، تأثم. لكنك نسيت، ظننت نفسك أنك متوضئ، ظننت نفسك أن ثوبك طاهر وبدنك طاهر، ثم بعد الصلاة تبين أنك لست متطهرا، تبين أن ثوبك نجس. لا إثم عليك، لكن يجب عليك إعادة الصلاة إن كان الوقت باقيا، ويجب عليك قضاؤها إن كان قد خرج الوقت.
نعم. فلهذا تقدم معنا في أحكام الصيام أن من جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم لا يبطل صومه ولا إثم عليه. من أكل في نهار رمضان ناسيا للصوم، ناسيا أكل، لا يأثم ولا يبطل صومه. لا يأثم ولا يبطل صومه. ولهذا ما حكم من رأيته يأكل في نهار رمضان؟ ننظر فيه، إن كان ظاهره التقوى فالسنة أن تنبهه. وليه؟ انتبه لا تأكل، شوف أنت صايم، سنة، لأن ظاهره التقوى، ظاهره هو الحرص على أمر الدين. وإن كان لا، ظاهره ليس التقوى بل التهاون بأمر الدين، فيجب عليك تنبيهه. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسا في نهار رمضان إنما أطعمه الله وسقاه. نعم، لكن ينقص من أجل الصوم عليه، ينقص عليه من أجل الصوم. فلهذا يندب لك أن تنبهه إن كان ظاهر التقوى، وإن كان ظاهر التهاون بأمر الدين يجب عليك أن تنبهه حتى لا يتعاطى ما يخالف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. Di dalam hadis diterangkan tadi innallaha tajawaza li an ummati al khata' wan nisyan. Sesungguhnya Allah mengampuni untukku dari umatku dosanya perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Ini yang pertama. Yang kedua wan nisyan, atau perbuatan yang dilakukan karena lupa. Melakukan sesuatu yang terlarang karena lupa. Ini juga dimaafkan oleh Allah, tidak berdosa. Ini khusus untuk umat Nabi dengan barokah Nabi Muhammad SAW untuk semakin memuliakan Rasulullah SAW. Nah, karena itu kita diingatkan atas kenikmatan yang sangat besar ini. Kita diturunkan ayat Al-Quran oleh Allah dan kita diperintahkan untuk sering membacanya, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apapun perbuatan yang dilakukan karena lupa, ini tidak dosa. Contoh, ada orang belum sholat maghrib, tapi dia merasa kalau sudah sholat. Ada orang merasa saya ini sudah sholat maghrib, padahal belum, karena lupa. Sampai keluar waktunya, masuk waktu isya. Baru ingat, oh iya saya belum sholat maghrib. Nah, berarti dia tadi meninggalkan sholat maghrib. Kalau itu dilakukan secara sengaja, ingat kalau belum sholat, kok kemudian tidak sholat sampai keluar waktunya, dosa. Tapi karena lupa, merasa sudah sholat, maka tidak berdosa. Cuman tetap wajib qadha. Kalau ingatnya setelah keluar waktu ya harus diqadha. Kalau ingatnya sebelum keluar waktu ya sholat segera. Kemudian atau ada orang sholat nggak punya wudhu, tapi merasa kalau punya wudhu. Atau orang sholat merasa badannya atau pakaiannya suci. Setelah sholat baru ingat, oh iya saya tadi belum wudhu, saya hadas. Atau saya tadi pakaian saya najis, belum saya sucikan. Atau salah satu bagian dari badan saya najis, belum saya sucikan. Nah, ini kalau dilakukan secara sengaja, dosa hukumnya. Sholatnya nggak sah dan dosa. Tapi kalau itu tidak sengaja, lupa, maka sholatnya, maka dia tidak berdosa. Cuma sholatnya ya tidak sah, harus diulang. Kalau belum keluar waktu ya harus diulang sholatnya. Kalau sudah keluar waktu ya harus diqadha. Kemudian di masalah puasa juga demikian. Kalau ada orang puasa Ramadan, siang-siang lupa kalau hari itu adalah saatnya dia puasa. Kalau hari itu adalah bulan Ramadan, lupa kalau dia puasa, manten anyar. Ini jadi ada orang di bulan Ramadan sedang puasa, lupa kalau dia sedang puasa, melakukan jima istrinya, lupa, maka puasanya tidak batal dan tidak berdosa. Puasanya lanjut, gitu. Tidak batal dan tidak berdosa. Atau bulan Ramadan saat puasa dia lupa, akhirnya dia makan, minum, lupa kalau dia puasa, maka dia tidak berdosa dan puasanya juga tidak batal. Kalau ada pertanyaan, kalau kita secara kebetulan melihat orang yang makan di siang hari bulan Ramadan, kalau kita secara kebetulan kok melihat orang sedang makan
di siang hari bulan Ramadan, di rumah atau di warung sikil atau di mana. Nah, itu jadi ada orang siang hari kok makan siang hari bulan Ramadan dia makan. Apakah kita wajib mengingatkan dia kalau ini adalah bulan puasa tidak boleh makan? Tafsir. Kalau orang yang makan itu zahirnya adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Tidak, dia ini orang yang takwa, orang yang taat. Maka sunnah untuk diingatkan. Sunnah tidak wajib. Kenapa? Tanpa kita ingatkan, dia tidak berdosa. Dia puasanya tetap sah, asalkan makannya itu lupa. Akan tetapi pahalanya kurang. Karena itu kita hanya sunnah mengingatkan, tidak wajib. Tapi kalau yang makan itu orang yang memang ngawur, orang yang tidak perhatian kepada agama, orang yang tidak bertakwa, wajib untuk mengingatkan. Tidak boleh diam saja, wajib untuk diingatkan. النسيان هو عدم التذكر والغفلة. هذا قال نسيان. هذه الأمة مرحومة بخلاف أمة بني إسرائيل، كانوا يحاسبون حتى على الخطأ والنسيان، وكانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا في الليل أصبح في الصباح مكتوب على بابه فلان أذنب ذنب كذا كذا عقوبته كذا كذا. ما تجوز لهم عن الخطأ والنسيان، إنما عن هذه الأمة ببركة نبيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنسيان لا يقع والخطأ حتى في مسألة الطلاق. لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخله ناسيا لم تطلق زوجته، لو دخله ذاكرا للتعليق. أو قال إن كلمت فلان فزوجته طالق فكلمناك ناسيا لم تطلق زوجته، بخلاف لو كلمه ذاكرا للتعليق تطلق زوجته. نعم، لو قال لا أفعل ذلك لا ناسيا ولا ذاكرا طلقت مطلقا. وإن علق فعل غيره قال إن دخل صديقي هذا إلى بيتي فأنت طالق، وكان صديقه هذا يهتم بأمره، يهتم بأمري. إذا دخل صديقه ناسيا للتعليق لا تطلق، بخلاف إذا علق على من لم يبالي بفعله ولا قوله ولا بطلاقه، كأن علق على رئيس هذه البلدة أنه إن سافر فأنت طالق. هذا رئيس البلد ما هو مدربك أنت في البلد أو غير أو لست في البلد، فإذا مقصودك أنه بسفر ذلك يحصل الطلاق. إذا التعليق على مطلق الفعل هذا يحصل به الطلاق مطلقا. هكذا في اليمين والله لا آكل هذا الطعام ثم أكله ناسيا لليمين لا يحنث، ما في عليه كفارة، بخلاف لو أكله ذاكرا لليمين فإن عليه الكفارة. تمام. Lupa artinya tidak ingat, gitu. Umat Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan rahmat yang lebih dibanding umat-umat yang lain. Karena itu kalau melakukan perbuatan terlarang karena lupa maka tidak dicatat dosa. Berbeda dengan umat-umat terdahulu seperti umat dari kalangan Bani Israel. Mereka itu walaupun melakukan larangan karena lupa tetap dihisab, tetap berdosa. Orang-orang Bani Israel kalau maksiat di malam hari, pagi hari langsung dibuka aibnya oleh Allah. Di pintu rumahnya tertulis, entah siapa yang nulis, di pintu rumahnya langsung tertulis, penghuni rumah ini tadi malam melakukan maksiat begini, detail. Gitu. Jadi tertulis di pintu rumahnya, semua orang bisa melihat. Itu umat Bani Israel. Umat Nabi tidak ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tatbik atau penerapan dari hadis ini, bahwa orang kalau melakukan perbuatan karena lupa itu tidak berdosa. Ada beberapa contoh, di antaranya
kalau ada seorang suami menggantungkan talak istrinya atas sebuah perbuatan. Misal suami ada ngomong begini, kalau saya masuk rumah itu, maka fulana tertolak. Nah, tolak ini akan terjadi apabila suami yang mentaklek tadi masuk rumah yang disebutkan dalam keadaan ingat. Ingat kalau dia pernah mentaklek tolak dengan masuk rumah yang disebutkan itu. Kalau dia masuk rumah, ingat kalau dia mentaklek tolak dengan rumah itu, dengan masuk rumah itu, kalau tetap masuk, jatuh tolak. Tapi kalau nggak ingat, lupa kalau dia pernah mentaklek tolak istrinya dengan masuk rumah itu. Akhirnya masuk dalam keadaan lupa. Keluar lagi setelah itu ingat, oh iya, saya kak mentaklek tolak istri dengan masuk rumah itu. Saya tadi kok masuk, tapi lupa, maka tolaknya tidak terjadi. Nah, ini salah satu contoh bahwa Allah mengampuni perbuatan yang yang dilakukan karena lupa. Atau suami mentaklek tolak istrinya dengan berkata begini, kalau saya berbicara kepada Zaid misalnya, maka fulana tertolak. Nah, ini kalau kemudian dia setelah ngomong kayak gitu, kemudian dia bicara sama Zaid dengan sengaja, talaknya terjadi. Tapi kalau nggak sengaja, maka talaknya tidak terjadi. Kalau memang takleknya seperti itu. Beda kalau takleknya model begini, ini terjadi walaupun lupa karena sesuai takleknya. Ada orang ngomong begini, saya tidak akan bicara pada Zaid, baik sengaja, ingat ataupun lupa, saya tidak akan bicara. Kalau sampai saya bicara, maka fulana tertalak misalnya. Nah, karena dia takleknya diumumkan baik lupa atau sengaja atau ingat, kok kemudian dia bicara sama Zaid, walaupun dia lupa kepada takleknya, tetap tolaknya terjadi sesuai dengan takleknya. Ini kalau ditaklek, tolak digantungkan, ditaklek dengan perbuatan sendiri. Kalau tolak ditaklek dengan perbuatan orang lain, bagaimana? Misal, ada orang ngomong, kalau Zaid pergi ke kota itu, maka fulana tertolak. Jadi dia mentaklek tolak istrinya dengan perbuatan digantungkan terhadap perbuatan orang lain. Nah, ini bagaimana? Apakah sama tafsirnya kayak tadi? Kalau fulan tadi Zaid itu pergi karena lupa, maka tidak jatuh tolak. Kalau sengaja ingat pada taklek, maka terjadi tolak. Apakah begitu? Tidak, tafsirnya agak sedikit berbeda. Bagaimana tafsirnya? Dibedakan. Apakah Zaid ini orang yang perhatian, punya perhatian, peduli kepada suami yang mentaklek, ataukah tidak peduli apapun yang terjadi kepada suami? Kalau Zaid ini termasuk orang yang peduli, teman dekatnya. Jadi Zaid ini bersedih kalau ada kesedihan yang menimpa temannya ini. Jadi orang yang punya kepedulian, maka hukumnya sama kayak tadi. Kalau Zaid pergi ke kota yang disebutkan karena lupa, tolaknya tidak terjadi. Tapi kalau sengaja ingat, baru tolaknya terjadi. Ini kalau orang yang punya kepedulian. Kalau orang yang tidak peduli, misal ada seorang suami mentaklek tolak istrinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa misalnya. Yang mana kepala desa ini tidak kenal sama dia dan tidak peduli kepada dia, tidak ngurus. Ente sedih, gembira, tidak apa-apa, yang penting saya senang misalnya. Kepala desanya tepat model yang begini. Nah, suami ini ngomong, kalau kepala desa ini pergi ke kota tertentu, maka fulana tertolak. Ada suami ngomong kayak gitu. Nah, ini nggak dibedakan ini. Kepala desa ini pergi ke kota yang disebutkan, lupa atau ingat kepada takleknya suami ini, nggak peduli, tetap terjadi. Ini tafsir tentang taklek tolak. Dalam bab sumpah juga demikian, ada keringanan kalau melanggar sesuatu yang telah disumpahi karena lupa, tidak dianggap melanggar. Misal ada orang ngomong, sumpah, wallahi saya tidak akan makan makanan itu misalnya, ditunjuk makanan itu. Setelah dia sumpah, kita tahu dalam fikih kalau ada orang melanggar sumpah, maka harus bayar kafaroh. Nah, dia ngomong kayak gitu, wallahi saya tidak akan makan makanan itu, ditunjuk. Nah,
Kemudian apa? Setelah ngomong kayak gitu lupa kalau dia sumpah. Lupa kalau dia sudah bersumpah. Akhirnya makan. Ditawari ikut makan. Padahal tadi dia sudah sumpah untuk tidak makan makanan itu. Makan dalam keadaan lupa kalau dia sumpah. Maka dia tidak berdosa dan sumpahnya belum dikatakan dilanggar. Dia tetap dianggap memenuhi sumpah walaupun dia makan, tidak kena kafaroh. Gitu. نعم. ومن الأدوية النافعة للنسيان هو أن تذكر أحب الخلق إليك وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ورد أن من نسي شيئا فليصلي علي فإنه يذكره إن شاء الله. تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة الواردة عن سيد أحمد بن إدريس الحسني مجربة لدفع النسيان، وهي اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم 3 صباحا و3 مساء مجربة لدفع النسيان. كذلك هذه الكيفية في قراءة سورة الأعلى فإنها مجربة لذهاب النسيان، وهي أن تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى حتى إذا وصلت عند قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى تكررها 7 مرات ثم تستكمل بقية السورة فإنها مجربة لدفع النسيان. فالنسيان قد يكون نقمة إذا نسيت القرآن أو العلم، وقد يكون النسيان رحمة، مات لك ابن أو أب أو قريب أو حبيب فأنت بعد أيام تتناسى ذلك، وهذه رحمة، ولو بقيت دائما تتذكر لبقيت حزينا طول عمرك. فهذا النسيان قد يكون من الرحمة. نعم. أما من نسيان القرآن أو نسيان العلم فهذا من النقمة والعياذ بالله. نعم. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل وصف ذميم، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحليك بكل وصف حميد كريم، فإن ذاك العبد المؤمن الذي يحب أن يتصف بالأخلاق والصفات الحميدة ويتخلى عن الأخلاق والصفات الذميمة. Termasuk obat yang sangat mujarab untuk menolak lupa, untuk menghilangkan lupa, yaitu sebutlah orang yang paling Anda cintai dan paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Idza nasitum syai'an fasallu alayya tadkuruhu insyaallah taala." Kalau kalian lupa sesuatu, maka bersolawatlah kepadaku, maka kalian pasti akan mengingat sesuatu itu insyaallah. Karena itu, kalau kita lupa mencari sesuatu lupa atau mau ngomong sesuatu lupa, bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan segera diberi ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat apa terserah, solawat apapun. Cuma ada sebagian sewot solawat yang sangat mujarab untuk menolak lupa, yaitu solawat yang diriwayatkan dari Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Hasani, yaitu Allahumma salli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibi lin nisyani binurih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Ini solawat yang sangat ampuh untuk menolak lupa. Saya ulang sekali lagi. Allahumma salli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibi lin nisyani binurih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 3 kali pagi dan sore. Diriwayatkan dari Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Hasani. Kemudian juga termasuk amalan yang sangat ampuh untuk menghilangkan lupa adalah membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Dibaca dari awal terus sampai firman Allah, sanukri'uka fala tansa. Ketika nyampe ayat itu, sanukri'uka fala tansa, khusus ayat itu diulang 7 kali. Jadi dari awal dibaca per ayat itu 1 kali. Kecuali ayat sanukri'uka fala tansa diulang sampai 7 kali, setelah itu dilanjut sampai akhir surat 1 kali. Nah, ini juga amal yang sangat mujarab untuk menghilangkan lupa.
lupa itu kadang-kadang nikmat, kadang-kadang petaka. Itu. Lupa itu menjadi malapetaka kalau yang kita lupa hafalan Al-Quran. Lupa ilmu, ini malapetaka, ini musibah. Kadang-kadang lupa itu nikmat. Orang pasti, setiap orang pasti pernah ditinggal oleh orang yang sangat dicintai. Abahnya, putranya, kerabatnya, teman dekatnya. Sedih. Kemudian selang beberapa hari dia lupa. Ini nikmat. Coba ingat terus. Sedih terus nanti, tidak hilang-hilang. Nah, ini. Kemudian kita ini juga dianjurkan, kata beliau, untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari semua sifat-sifat tercela. Dan kita harus setiap saatnya minta kepada Allah agar supaya kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. نعم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أي ما فعلوه بالقهر لا بالاختيار. نعم فلا يأثم ذلك المكره. فلهذا لو أكره في نهار رمضان على الأكل ما يبطل صومه. فكل ما كرهت عليه أي عملت بغير اختيارك. لو حلفت أن لا تدخل هذا البيت فحملت ودخلت فيه ما تحنث. هكذا فعل المكره فعله بغير قصد والأمور بمقاصدها. فلما كانت الأمور بالمقاصد والنيات والمكره عرفت لا قصد لا قصد له أصلا، وكذلك المخطئ والناسي لا كره له. فلهذا كان لا يأثم بفعل ذلك في الخطأ والنسيان وبالإكراه. فما أكره عليه لا يأثم، لكن باجتماع شروط الإكراه. أن إذا أكرهت هذا إذا هناك مكره وهناك مكره، أي الذي وقع عليه الإكراه يقال له مكره. هو الشرط الأول قدرة المكره على تحقيق ما هدد به. الشرط الثاني أن يكون ما هدد به في الحال لا في المآل أي المستقبل. أما إذا كان الذي يهددك إنسان أضعف منك ما يسمى هذا إكراه. وعجز المكره عن دفع أذى ذلك المكره بهرب أو استغاثة أو طلب معونة أو نحو ذلك، هذا عجز ذلك. الشرط الرابع أن لا تظهر منه قرينة اختيار، فقال له كل هذه التفاحة أو هذه التمرة يلا، وهو صائم فاختار التمرة بطل صومه. فلو لم يختر وعين له واحدة بعينها لم يبطل صومه. أو قال له طلق زوجتك طلقة واحدة أو ثلاثا فطلقه واحدة، طلقت زوجته لأنه اختار الواحدة، ولو أكرهه على الطلاق الثلاث لم ينفذ الطلاق. فمراد هنا بالإكراه أي المستجمع للشروط. أما إكراه غير مستجمع للشروط فهو كالعدم. إنسان أضعف منك يهددك وتقول أنا مكره. أنت تضحك على نفسك. ما يهدد أحد إلا من هو أقوى منه، ولا يقهر أحد إلا من هو أقوى منه، هذا الذي يكون فيه الإكراه. فلا نعم فالإكراه لا يأثم به إنسان على أي فعل وعلى أي قول، حتى ولو في أعظم شيء وهو الإيمان. لو عذب حتى وأكره على كلمة الكفر فنطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر ولم يأثم، وإن كان الأولى له الصبر والثبات على الإيمان والموت على الإيمان، لكن لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. نعم. وهل يلزم الإنسان إذا أكره على شيء أن يوري أي يقصد معنى بعيد دون القريب؟ لا يجب عليه، لكن
الأولى له أن يفعل ذلك خروجا من الخلاف. نعم. أما القتل فلا يباح بالإكراه مطلقا. إنسان أكره إنسان على يقتل فلان ما يباح له. ليه؟ لأنك عندما أكرهك قال اقتل فلان ولا بقتلك، فرحت تقتل فلان، آثرت نفسك بالحياة على غيرك، وهل أنت أولى بالبقاء من غيرك؟ ها؟ فلا يباح القتل بالإكراه أبدا. نعم، فلا يباح القتل بالإكراه أبدا. لهذا اختلف العلماء في من قتل بالإكراه. ألا قيل يقتل المكره والمكره كما مذهب الشافعي، وقيل يقتل المكره دون المكره، وقيل يقتل المكره دون المكره. خلاف عند العلماء في ذلك. فعلى كل حال القتل لا يباح بالإكراه. اقتل فلان ولا بقتلك. لماذا؟ لأنك تؤثر نفسك بالحياة دون غيرك، وهل أنت أولى بالبقاء في الدنيا من غيرك؟ لا. فلا يباح بالقتل أبدا، القتل بالإكراه أبدا. Kemudian lanjutan hadis. Tadi di hadis di awal, Innallaha tajawaza li an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku. Jadi untukku dari umatku dosanya perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena atas paksaan. Ketika ada orang melakukan sesuatu yang terlarang, tapi karena dipaksa, maka dia tidak berdosa. Misal orang puasa di bulan Ramadan, dipaksa untuk makan, kemudian dia makan karena terpaksa, dia tidak berdosa, puasanya juga tidak batal. Atau dalam bab sumpah, orang bersumpah untuk tidak masuk rumah itu, kemudian setelah sumpah dipaksa untuk masuk rumah itu dengan ancaman, akhirnya masuk rumah secara terpaksa, sama, tidak melanggar sumpah. Itu. Cuma perlu digarisbawahi bahwa paksaan itu akan berpengaruh terhadap perubahan hukum kalau memenuhi beberapa syarat. Yang asalnya dosa menjadi tidak dosa, yang asalnya membatalkan menjadi tidak membatalkan. Itu harus memenuhi beberapa syarat. Dan semua dalam bab fikih kalau disebut ikrah artinya paksaan yang memenuhi syarat ini. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka apa? Tidak ngefek, hukumnya tetap tidak berubah. Syarat pertama yaitu orang yang memaksa mampu untuk melaksanakan ancamannya. Jadi ada ancaman. Di antara syaratnya ada ancaman yang berat. Dan orang yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya karena lebih kuat dibanding kita misalnya. Adapun kalau ada orang ngaku melakukan perbuatan terpaksa, yang memaksa orang yang sangat lemah, selentik mumbul, tidak bisa. Ini tidak bisa berpengaruh kepada perubahan hukum. Hukum tetap, yang asalnya dosa tetap dosa, yang asalnya batal ya tetap batal. Jadi orang yang memaksa harus mampu untuk melaksanakan ancamannya. Kemudian kedua, ancamannya sekarang, bukan nanti. Jadi diancam, ayo makan di siang hari bulan Ramadan, makan. Kalau tidak makan tak bunuh sekarang. Gitu. Kalau tak bunuh besok, bukan paksaan namanya. Jadi ancamannya sekarang, kontan, bukan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman itu. Baik dengan kabur, melarikan diri, atau jerit, minta tolong pada orang lain, atau dengan melakukan perlawanan. Jadi orang yang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman yang dilontarkan, yang disampaikan oleh orang yang memaksa. Kalau dia masih mampu lari, nggak boleh melakukan perbuatan terlarang, ya lari aja. Atau minta tolong, jerit, minta tolong aja. Kemudian yang keempat syaratnya adalah tidak boleh ada tanda-tanda dia melakukan perbuatan itu atas kehendak sendiri. Jadi harus betul-betul pekerjaan itu dilakukan murni 100% atas dorongan paksaan. Tidak boleh ada tanda-tanda dia melakukan perbuatan itu atas kehendak sendiri secara sukarela. Contohnya, yang nggak memenuhi syarat ini. Ada orang puasa dipaksa, ayo makan apel ini. Puasa dia, ayo makan apel ini. Kalau enggak tak bunuh.
Dia milih kurma. Dipaksa suruh makan apel, makannya kurma. Lah berarti makan kurma kehendak sendiri nih, bukan paksaan. Paksaannya makan apel, batal puasanya kayak gitu, dosa dan batal. Atau misalnya ada seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya 3. Kalau enggak dibunuh. Ayo, ceraikan istrimu 3 kali, talak 3. Kalau enggak, kamu saya bunuh. Kemudian dia, waduh, 3 berat ini, tak tolak 1. Jadi dia mentalak 1. Tolak 1 ini pilihan dia, sukarela. Bukan atas paksaan, paksaannya 3. Jadi kalau dia mentalak 1, justru terjadi talak 1. Kalau dia melakukan talak 3 karena terpaksa, tidak terjadi talak sama sekali. Itu syarat yang keempat. Kemudian apa? Ini yang dimaksud paksaan di dalam kitab-kitab. Jadi kalau sesuatu itu dipaksa, maka yang asalnya dosa menjadi tidak dosa, yang asalnya membatalkan menjadi tidak membatalkan. Ini kalau memenuhi syarat-syarat tadi yang disebutkan. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat itu, maka paksaan tersebut tidak dianggap sehingga tidak bisa merubah hukum. Kalau memang sudah memenuhi syarat, bisa berpengaruh pada hukum, bahkan pada sesuatu yang paling mahal sekalipun, paling tinggi sekalipun, yaitu keimanan seseorang. Kalau ada orang yang iman, mukmin, muslim, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Kalau tidak dibunuh, ayo omongkan kalimat kufur. Kalau tidak kamu saya bunuh. Akhirnya ngomong karena terpaksa, tidak kafir, tidak berdosa, dan dia tidak kafir. Cuman sebaiknya dia bersabar. Mending dibunuh daripada harus mengucapkan kalimat kufur. Sebaiknya begitu. Cuma tidak harus, ada keringanan. Itu. Kemudian ketika dia dipaksa untuk ngomong kalimat kufur itu, atau ngomong-ngomong kalimat lain yang tidak dibenarkan oleh agama, karena terpaksa, apakah harus di dalam hati meniatkan makna yang lain? Misalkan ada satu kalimat memiliki 2 makna. Makna yang kuat itu mengarah ke kekufuran, tapi memiliki kemungkinan makna lain yang lebih lemah, mengarah kepada selain kekufuran. Apa harus ketika dia ngomong harus niat makna yang satu ini yang lemah, yang tidak menyebabkan kekufuran? Tidak harus. Cuman sebaiknya melakukan itu. Tauriyah namanya. Kenapa ada khilaf antara ulama? Ada yang mengatakan wajib, yang utama tidak wajib. Itu paksaan. Jadi paksaan itu bisa merubah hukum dalam bab apapun, kecuali dalam beberapa kasus. Paksaan tidak merubah apapun, walaupun memenuhi syarat tadi. Paksaan tidak merubah hukum sama sekali. Haram tetap haram, yaitu apa? Di antaranya pembunuhan. Ada orang dipaksa, ayo bunuh Zaid. Kalau tidak kamunya saya bunuh. Ini walaupun dipaksa, tidak boleh bunuh Zaid. Kalau dia bunuh, dosa. Kayak tidak ada paksaan. Jadi pembunuhan tidak bisa dihalalkan walaupun di bawah tekanan paksaan. Tidak bisa. Kenapa? Orang yang dipaksa bunuh dengan ancaman kalau dia tidak bunuh akan dibunuh. Kemudian akhirnya dia membunuh Zaid karena terpaksa. Ini orang egois namanya. Orang egois. Kenapa egois? Iya, dia lebih memilih hidup dengan mengorbankan orang lain. Memangnya dia lebih berhak hidup apa dibanding Zaid? Nah itu. Jadi dia egois, beda dengan kasus-kasus yang lain. Tidak ada unsur egois ini, tidak ada. Itu. Kalau di sini bandingannya nyawa dengan nyawa. Kenapa kok milih mengorbankan nyawa orang lain? Kok bukan menyerahkan diri untuk dia dibunuh? Egois. Apakah Anda lebih berhak untuk hidup? Tidak. Tidak ada yang tahu. Karena itu dia tetap berdosa. Berdosanya sepakat. Pembunuhan dilakukan karena terpaksa. Ini berdosa, ulama sepakat. Cuma ulama beda pendapat. Nanti kalau dikisos, yang dikisos ini siapa? Yang memaksa atau yang dipaksa? Madhab kita mengatakan yang dibunuh dua-duanya. Yang memaksa dibunuh, yang dipaksa juga dibunuh. Sebagian ulama mengatakan yang dibunuh hanya yang memaksa, yang dipaksa enggak. Dosa tetap, tapi dia enggak dibunuh. Ada yang mengatakan yang dibunuh ya yang melakukan, bukan yang memaksa. Nah, قال الشيخ ابن حجر الهيثمي هذا الحديث يصلح أن يقال له نصف الشريعة. ليش؟ لأن أفعال الإنسان وأقواله إما أن تكون عن قصد واختيار فذاك هو العمد الذي مع الذكر والعمد والاختيار فذاك يحاسب عليه، وإما أن يكون لا عن قصد واختيار فذاك هو الخطأ أو النسيان أو الإكراه، وذاك هو الذي لا يحاسب ولا يعاقب عليه ويعفى عنه.
فلهذا قال يصلح أن يكون هذا الحديث نصف الشريعة. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وسعادة هام الملائكة المقربين، ويعفو عنا بما نسينا أو أخطأنا، ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا ويصلح نياتنا ومقاصدنا، ويجعلها مخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى الكريم على منهج النبي محمد الرؤوف الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan hadis ini pantas dikatakan sebagai setengah dari syariah. Jadi setengah agama, setengah syariah itu tercakup dalam hadis ini. Kok bisa? Apa alasannya? Ya, karena syariat ini kan mengatur perbuatan orang mukallaf, perbuatan kita. Lah perbuatan orang mukallaf itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya disengaja atau tidak. Nah, yang sengaja, ingat ini kalau itu larangan kok dilakukan secara sengaja dalam keadaan ingat, maka ini yang dihisab oleh Allah nantinya dan diancam dengan siksa. Nah, ada kalanya perbuatan seorang mukallaf itu tidak sengaja. Kenapa? Ya tidak sengaja atau lupa atau terpaksa. Nah, ini tidak akan dihisab oleh Allah dan tidak akan disiksa. Nah, karena perbuatan orang mukallaf terbagi menjadi dua itu, kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini layak dikatakan sebagai separuh syariah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan kita rizki pemahaman seperti pemahaman para nabi, para rasul, ilham seperti para malaikat. Semoga semua apa yang kita lakukan sengaja atau tidak, kesalahan atau sengaja, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak membebankan kepada kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan kita juga memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati dan dohir kita, niat kita. Semoga kita diberi taufik untuk melakukan ketaatan dan diberi taufik untuk ikhlas di dalam melakukan amal tersebut sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqana al-khair wa 'anna ma'ali wa waffaqna al-khair wa 'anna 'alayh. Allahumma nabatana fala taj'alna hasada ni'matik. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ارزقنا فهم النبي وحفظ صلاه الهام الملائكه المقربين بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين أيها الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا أعطى لا تضيع ولا يا محمد عندك تغني بعمن سواك. وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. محمد